Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswiku semuanya, berjumpa kembali di video pembelajaran matematika. Ya, tentunya di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi baru yang akan kalian pelajari, yaitu tentang kaidah pencacahan. Ya, ini ada kata-kata pencacahan, berarti kita harus menyebutkan satu persatu ya, karena di sini mencacah. Oke, apa yang harus kita cacah? Kita lihat definisinya, di mana kaidah pencacahan itu didefinisikan sebagai suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Nah, berarti di sini kalian harus mencacah satu persatu kemungkinan-kemungkinan dari peristiwa yang ada. Ya. Di sini jika suatu peristiwa pertama dapat terjadi dengan P cara berbeda, ini P-nya nanti dengan suatu angka ya diganti. Peristiwa kedua dapat terjadi dengan Q cara berbeda. Peristiwa ketiga dapat terjadi dengan R cara berbeda, dan seterusnya. Maka banyaknya cara yang berbeda dari semua peristiwa tersebut adalah P kali Q kali R kali berikutnya. Ini tergantung banyaknya peristiwa. Jadi titik-titik di sini tergantung banyaknya peristiwa. Bisa saja hanya ada dua, ya minimal dua. Minimal ada dua peristiwa, bisa juga 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh. Ada contoh satu di mana ini perusahaan sepeda motor ingin memproduksi kendaraan baru dengan variasi kombinasi dua warna berbeda. Ya, biasa untuk motor-motor sekarang ada kombinasi dua warna dengan warna dasar dan polet. Ya. Perusahaan tersebut memiliki kriteria dua warna dasar, yaitu hitam dan putih, serta memiliki tiga warna untuk poletnya, yaitu merah, biru, dan hijau. Ya. Jadi untuk dasarnya yang digunakan kalau tidak hitam ya putih. Untuk poletnya bisa merah, bisa biru, bisa hijau. Tergantung gimana keinginannya. Berapa banyak kemungkinan warna kombinasi yang dapat diperoleh oleh perusahaan sepeda motor tersebut untuk produksi kendaraan terbarunya? Nah, kita harus menentukan berapa kemungkinan kombinasi yang ada ketika dihadapkan untuk. Jadi peristiwa pertama di sini bisa dibilang ada dua warna dasar. Peristiwa yang keduanya ada tiga warna poletnya, pilihan-pilihannya. Jadi nanti dikombinkan antara warna dasar ini dengan semua warna poletnya. Tentunya satu warna dasar, nanti satu warna polet. Begitu maksud di soal ini ya. Satu warna dasar yang diambil, satu warna polet yang diambil. Setelah itu nanti warna dasar yang mana dengan polet yang mana. Seperti itu. Nah, di sini untuk mencacah itu sebetulnya ada tiga cara. Yang pertama ada diagram pohon ya, yang diagram pohon. Ini di sini untuk yang hitam. Nah, ini warna dasarnya hitam, dia combine-kan dengan merah. Kemudian hitam juga bisa dikombinkan dengan biru, hitam juga bisa dikombinkan dengan hijau. Begitu juga dengan putih ya. Jadi kalau di sini putih, dia dikombinkan dengan merah, kombinkan dengan biru, kombinkan dengan hijau. Jadi nanti pasangannya dasar hitam, polet merah, dasar hitam, polet biru, dasar hitam, polet hijau. Yang putih juga sama, nanti dasar putih, polet merah, dasar putih, polet biru, dasar putih, polet hijau. Itu kemungkinan warna-warnanya. Atau juga kalian bisa menyajikannya dalam bentuk tabel persilangannya, di mana ini warna dasar ke bawah, dan yang ini warna poletnya. Nah, ini warna dasar hitam dengan merah jadi hitam merah, hitam dengan biru jadi hitam biru, hitam hijau jadi hitam hijau. Putih, putih merah, dengan biru, putih biru, dengan hijau, putih hijau. Atau juga bisa disajikan dalam bentuk diagram panah seperti ini. Ini hitam, dia ke merah juga bisa, ke biru bisa, ke hijau juga bisa. Ya, ini panah-panahnya. Putih juga sama, bisa ke merah, ke biru, atau ke hijau. Nah, kalau kita perhatikan dari tiga penyajian tadi ini beruntung ya, peristiwa-peristiwanya masih sederhana nih. Angka-angkanya juga kecil ya, hanya ada dua warna dasar, tiga warna polet, jadi 2 dengan 3, kecil sekali. Jadi kalau kalian mencacah seperti ini tidak begitu repot ya. Kalau kita hitung, nah ini kita hitung ada berapa pasang nih?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini juga ya, kebetulan di sini hitamnya aja 1, 2, 3, yang putih juga sama ada 3, berarti 6 juga ya. Panah juga sama, ini panahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata dari 3 penyajian ini semuanya itu menunjukkan bahwa kemungkinan warna yang bisa dikombinasikan itu ada 6 warna kombinasi yang bisa dibuat di produksi motor terbarunya ya. Oke. Nah, ini kalau masih sederhana, tapi kalau bilangan-bilangannya besar nanti bagaimana? Ya, kita lihat dengan prinsip yang ini. Peristiwa pertama P cara berbeda dengan peristiwa kedua Q cara berbeda, rumusnya itu P kali Q kali R kali seterusnya. Di sini ada 2 peristiwa. Peristiwa pertama cuma 2 warna dasar. Peristiwa kedua 3 warna dasar ya. Operasinya kali ya, tinggal kalikan saja. 2 kali 3, 6 hasilnya. Ini. Nah, dari ketiga cara di atas bisa kita simpulkan bahwa banyak kemungkinan warna kombinasi pada produksi sepeda motor terbaru adalah banyak warna dasar kali banyak warna polet, sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6 kombinasi warna. Ya. Jadi ini untuk perhitungannya kalian tidak usah repot-repot menyajikan seperti itu. Jadi kaidah pencacahan kalian bisa langsung menghitung dengan operasi seperti ini. Oke, kemudian bagaimana dengan contoh yang kedua? Nah, contoh yang kedua, Danu akan melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan dari Jakarta ke Malang melalui Yogyakarta. Ya, Jakarta ke Malang melalui Jogja. Dari Jakarta ke Jogja, dia dapat melalui 6 jalan berbeda. Berarti ada 6 jalur berbeda nih dari Jakarta ke Jogja. Dan dari Jogja ke Malangnya itu ada 4 jalan berbeda. Ya. Berarti ini peristiwa 1, ini peristiwa kedua. Banyak kemungkinan jalan yang dapat dilalui Danu dari Jakarta ke Malang dan kembali lagi ke Jakarta tanpa melewati jalan yang sama adalah. Berarti si Danu itu dari Jakarta ke Malang nanti balik lagi ke Jakarta tapi jangan melewati jalan yang dilalui waktu berangkat. Bagaimana cara perhitungannya? Nah, tadi kemungkinan yang ditempuh dari Jakarta ke Malang melalui Jogja ya. Dari Jakarta ke Malang kan ada 6 jalan berbeda ya. 6 jalur. Kemudian dari Jogja ke Malangnya ada 4 jalur ya. Kita kalikan saja. Peristiwa 1 kali peristiwa 2 kalikan hasilnya 24. Kemudian dari Malang ke Jakarta. Ini balik lagi ya. Balik lagi tapi jangan pakai jalur yang sama seperti berangkat. Ya, berarti tadi dari Malang ke Jogja dulu. Malang ke Jogja kan Jogja ke Malang ada 4. Sudah ada 1 jalur yang dilalui, berarti sisanya tinggal 3 dong. Makanya di sini tulis 3. 3 jalur untuk Malang Jogja. Dikalikan dengan, nah ini 5 ini adalah jalur dari Jogja ke Jakarta. Karena tadi ada 6, sudah dilalui 1, berarti sisanya tinggal 5 jalur lagi. Berarti 3 kali 5 sama dengan 15. Nah, dari sini banyaknya jalan yang dapat ditempuh dari Jakarta ke Malang, sampai dia pulang lagi ke Jakarta, kita kalikan saja 24 kali 15 itu hasilnya adalah 360 jalur yang bisa ditempuh. Tuh. Kemudian yang kedua ada faktorial. Ya, ini faktorial adalah hasil kali bilangan positif dari 1 sampai dengan n. N di sini nanti adalah suatu bilangan. Faktorial dinotasikan dengan n tanda seru yang dibaca n faktorial. Nah, contohnya ini ada beberapa contoh. Ya, ada 5 faktorial, kemudian 5 faktorial tambah 2 faktorial, ada 10 faktorial tambah 6 faktorial, 8 faktorial kali 2 faktorial bagi 6 faktorial. Ini bagaimana cara pengerjaannya? Oke, kita pindah dulu ke sini. Tadi yang pertama ada 5 faktorial ya. Contoh yang nomor 1 untuk yang faktorial ini.
Nomor 1 itu ada 5 faktorial. Nah, tadi definisinya itu adalah 5 faktorial itu 1 kali sampai N. Tapi di sini kita akan tulis terbalik. Berarti N-nya itu 5 ya. Berarti angka tertingginya 5. Kalian kalikan. Menurun, berarti setelah 5 itu turun ke 4. Kalikan ke 3. Kalikan ke 2. Dan kalikan ke 1. Itu ya. Ini kalian operasikan. Kita dapat 120 ya. Kemudian contoh yang kedua itu adalah 5 faktorial tambah 2 faktorial. Contoh yang kedua, 5 faktorial tambah 2 faktorial. Nah, ini kita pisahkan dulu pakai kurung karena ini ada tambah. Berarti sama, ini 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 tambah. Nah, ini N-nya 2, berarti dari 2 turun 1. Ya, atau kalau dibalik 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Ini juga sama, 1 kali 2. Ini tadi sama kayak di atas, 120 tambah 2 kali 1 ya 2. Berarti 120 tambah 2, 122. Kemudian yang ketiga, 10 faktorial bagi 6 faktorial ya. 10 faktorial bagi 6 faktorial. Oke, yang ini, yang 10-nya kita uraikan. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali. Nah, ini kita cukup uraikan sampai 6 faktorial. Kenapa? Karena di sini operasi pembagian, lihat angka di bawahnya. Angka di bawahnya itu adalah 6 faktorial. Berarti kalian uraikan angka yang di atas ini sampai ke sama faktorialnya dengan angka yang di bawah. Karena ini artinya nanti 6 faktorial dengan 6 faktorial kita bagi hasilnya 1. Nah, kita coret. Berarti ini 10 kali 9 kali 8 kali 7. Hasilnya tadi adalah 5040. Kemudian contoh yang keempat. Ini 8 faktorial kali 2 faktorial kali 6 faktorial. Contoh yang terakhir, 8 faktorial kali 2 faktorial bagi 6 faktorial. Nah, ini juga sama. Kita lihat ini yang angka paling besarnya 8 ya. Kita uraikan sampai 6 faktorial aja. 8 kali 7 kali 6 faktorial. Kemudian ini kan dikali lagi. Kali lagi dengan 2 faktorial. Kita uraikan juga yang 2-nya. 2 kali 1 per 6 faktorial. Ini berarti dicoret ya. Karena sisa 1. Di 8 kali 7 kali 2. Ya. Hasilnya adalah kali 2 kali 1 sorry. 112. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi itu cara menghitung faktorial. Ya. Oke, itu tadi sedikit pembahasan mengenai kaidah pencacahan dan juga notasi faktorial. Mudah-mudahan materi yang saya berikan kali ini bisa menambahkan wawasan yang baru, ilmu yang baru buat kalian. Apabila ada yang kurang dipahami, kalian bisa tulis di kolom komentar. Ya. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya, tentunya dengan materi yang baru. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.